Pada kehamilan, terutama memasuki usia kehamilan 9 bulan atau lebih dari 37 minggu, ibu hamil kadang merasakan keluar cairan dari jalan lahir atau vagina. Namun masih kebingungan apakah itu keputihan atau air ketuban yang merembes. Yuk, bagi yang penasaran, tonton video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Keputihan dalam kehamilan. Keputihan seringkali menjadi salah satu keluhan yang sering terjadi selama kehamilan. Bisa karena faktor tekanan emosi, naik turunnya hormon, dan juga karena faktor gizi atau kekurangan gizi. Naik turunnya hormon selama kehamilan itu menyebabkan tubuh mengeluarkan keputihan. Hal ini bisa disebabkan karena serviks itu mengalami perubahan yang signifikan, terutama memasuki usia trimester ketiga atau 7, 8, 9 bulan. Dan bisa merupakan salah satu tanda awal persalinan. Air ketuban merupakan cairan pelindung yang berada di dalam rahim. Karena air ketuban, itu janin bisa bergerak bebas di dalam rahim dan juga berperan penting dalam perkembangan organ janin. Dan juga menjaga stabilnya suhu janin sehingga janin bisa nyaman berada di dalam rahim. Bagaimana cara membedakan cairan yang keluar dari jalan lahir atau vagina itu ketuban atau cairan keputihan? Sebenarnya, air ketuban dan keputihan itu memiliki karakter yang hampir sama, yaitu bening dan juga berbau soft atau tidak berbau. Jika Bunda mengalami keluar cairan dari jalan lahir dan itu merupakan cairan ketuban, maka Bunda akan mengalami cairan yang keluar itu secara sedikit demi sedikit dan terus-menerus, atau kadang juga sekaligus banyak. Cairan yang keluar itu biasanya terasa hangat dan juga mengalir melalui paha. Dan kadang itu Bunda itu mengalami celana dalam yang tiba-tiba basah, seperti kita mengalami menstruasi yang celana dalamnya itu tiba-tiba basah ya pada menstruasi hari pertama. Cairan ketuban ini keluar kadang disertai kontraksi atau rasa mulas, kadang juga ada yang tidak disertai rasa mulas. Cairan ketuban yang pecah sekaligus, itu biasanya celana dalam dan celana luar itu tiba-tiba basah. Dan biasanya sebagian ibu hamil yang mengalaminya itu terdengar suara letupan, yang merupakan cairan ketuban yang tiba-tiba pecah. Cairan ketuban itu kan pada umumnya itu berwarna bening. Namun jika cairan ketuban sudah bercampur mekonium atau BAB-nya bayi, itu biasanya berwarna hijau. Jika cairan yang keluar dari jalan lahir atau vagina itu merupakan keputihan, maka cairan yang keluar itu biasanya bening, kadang berwarna putih, kadang juga ada yang berwarna kuning. Namun jika keputihan Bunda itu terinfeksi atau tidak normal, maka keputihan bisa berwarna hijau. Dan biasanya cairan keputihan itu berbau soft. Dan jika keputihan Bunda itu juga terinfeksi, maka biasanya baunya menyengat dan berbau busuk. Cairan keputihan yang keluar itu biasanya terjadi sesekali. Misalnya Bunda merasakan keluar cairan pada pagi hari, kemudian keluar lagi pada sore hari atau malam hari. Sedangkan pada air ketuban itu biasanya terjadi terus-menerus. Ke celana dalam itu terus-menerus basah, jika diganti itu basah lagi gitu. Sedangkan pada keputihan itu biasanya terjadinya sekali. Dan pada saat kering itu di celana dalam biasanya ada bekas keputihannya, ada noda membekas. Jika Bunda masih bingung
Apakah itu cairan ketuban atau keputihan, Bunda bisa mendatangi bidan atau dokter kandungan. Nanti di bidan biasanya diperiksa dengan kertas lakmus. Kertas lakmus itu jika menyentuh cairan ketuban yang bersifat basah akan berubah warna dari pink kemudian menjadi biru. Sedangkan kertas lakmus yang dicelupkan pada cairan keputihan yang bersifat asam, maka cairan atau kertas lakmusnya itu tetap berwarna pink. Bunda memeriksakan diri ke dokter kandungan, maka pemeriksaan akan ditambah lagi dengan pemeriksaan USG. Dengan USG, kita dapat mengetahui berapa jumlah cairan ketuban dan apakah cairan ketuban itu masih mencukupi atau tidak. Dengan pemeriksaan tersebut, maka membedakan antara itu cairan ketuban atau cairan lain akan lebih akurat. Sekian dulu penjelasan mengenai cara membedakan cairan ketuban dan keputihan. Semoga bermanfaat dan jika masih ada yang kurang jelas bisa ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe dan assalamualaikum.